Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian limit untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan, aku Kak Bita. Saat ini aku berkuliah di Sampurna University di jurusan Industrial Engineering. Sebelumnya, aku merupakan alumni dari SMA Pradita Dirgantara tahun 2024 dan berhasil diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin melalui SNBT 2024. Selain itu, aku juga berhasil diterima di 8 universitas luar negeri seperti United States, Australia, Belanda, dan perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta dalam negeri. Aku juga menjadi awardee dari Putra Sampurna Foundation Scholarship Award yang merupakan sebuah beasiswa fully funded untuk program 4 tahun. Aku juga pernah menang sebagai Silver Awardee of the Queen's Commonwealth Essay Competition 2023. Nah, jadi teman-teman, kita memiliki dua objektif materials, yaitu yang pertama, definisi dan penulisan dari limit, serta syarat agar suatu fungsi dapat dikatakan memiliki limit di titik X tertentu. Untuk materialnya sendiri, mari kita lihat. Pertama, kita memiliki pengertian limit, yaitu limit adalah suatu batas yang bisa kita cari atau kita temukan melalui sebuah pendekatan fungsi. Limit juga bisa kita definisikan sebagai nilai yang didekati oleh fungsi sebagai batasan ketika fungsi f(x) mendekati nilai tertentu. Lalu bagaimana sih penulisan limit yang benar? Jadi, di sini kita memiliki format penulisan limit yang benar, di mana format itu menunjukkan bahwa limit dari suatu fungsi f(x) untuk mendekati a adalah L. Lalu, bagaimana cara untuk menentukan apakah suatu fungsi memiliki limit di sebuah titik X dengan menggunakan syarat limit? Seperti contohnya, kita bisa memiliki sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Dan kita ingin mencari tahu apakah fungsi f(x) tersebut mempunyai limit di titik x sama dengan 2. Maka kita bisa melakukan substitusi dengan cara memasukkan x sama dengan 2 ke dalam f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x min 2. Lalu, hasil substitusi tersebut bisa kita input menjadi sebuah tabel untuk sisi kiri dan sisi kanan. Apa itu sisi kiri dan sisi kanan? Jadi, sebelumnya kita harus melakukan substitusi. Nah, hasil substitusi di mana nilai X yang kita cari ini kurang dari 2 akan menjadi sisi kiri, dan jika nilai X lebih dari 2 maka akan menjadi sisi kanan. Lalu, bisa kita lihat dari tabel bahwa kedua sisi, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan, ketika angka-angkanya akan mendekati nilai 2 semakin mendekati nilai 2 maka nilai dari Y akan mendekati nilai yang sama, yaitu mendekati 4. Jadi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat limit adalah sisi kiri dan sisi kanan dari sebuah fungsi untuk nilai X mendekati angka yang kita cari dan mendekati nilai yang sama untuk nilai Y-nya, nilai fx-nya, maka dapat dikatakan bahwa fungsi tersebut memiliki limit di titik X. Kita lanjut ke praktis ya teman-teman. Nah, study mates, lalu kita lanjut ke bagian praktis. Nomor satu, kita memiliki model soal pilihan ganda. Berdasarkan syarat limit, pernyataan manakah yang benar? Pernyataan pertama,
kita memiliki limit untuk X sama dengan 2 dari sisi kiri sama dengan 4. Dan limit untuk X sama dengan 2 dari sisi kanan sama dengan 4. Maka limit untuk X sama dengan 2 di fungsi fx sama dengan 4. Lalu pernyataan kedua, kita memiliki limit fx untuk X dari sisi kiri sama dengan 3 dan limit fx untuk X di sisi kanan sama dengan 2. Maka limit dari maka limit fx dari X sama dengan 1 tidak ada. Lalu pernyataan nah, lalu pernyataan ketiga, kita memiliki limit fx untuk X dari sisi kanan sama dengan 5 dan limit fx untuk X dari sisi kiri sama dengan 5. Maka limit fx untuk X sama dengan 0 sama dengan 5. Lalu untuk nomor 4, kita juga memiliki limit fx untuk X dari sisi kiri tidak sama dengan limit fx untuk X sama dengan A dari sisi kanan. Maka limit fx dari X untuk nominal A tidak ada. Nah, di sini kita memiliki Nah, study mates di sini kita memiliki beberapa opsi, yaitu opsi nomor 1, 2, dan 3 saja yang benar, lalu 1 dan 3 saja yang benar, 2 dan 4 saja yang benar, dan hanya 4 yang benar, serta semua pilihan benar. Di sini aku akan memberikan kalian waktu selama 3 detik untuk mencoba menjawab. Kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan soal berikut. 1, 2, 3. Baik, lalu kita lihat bahasannya ya study mates. Nah, jadi semua pernyataan tersebut adalah benar. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pernyataan pertama, ketika limit fx untuk x mendekati 2 dari sisi kiri sama dengan 4, dan limit fx untuk x mendekati 2 dari sisi kanan sama dengan 4, maka limit untuk fx dalam x mendekati 2 sama dengan 4. Pernyataan ini benar, karena nilai limit dari sisi kiri dan sisi kanan sama, yaitu 4, dan sesuai dengan syarat limit di mana sisi kiri dan sisi kanan dari fungsi harus mendekati angka yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit untuk fx ketika x mendekati 2 sama dengan 4. Lalu pernyataan kedua, ketika limit fx untuk x mendekati 1 dari sisi kiri sama dengan 3, dan limit dari fx untuk x mendekati 1 dari sisi kanan sama dengan 2, maka limit fx untuk x sama dengan 1 tidak ada. Pernyataan ini benar, karena nilai limit dari sisi kiri tidak sama dengan nilai limit dari sisi kanan. Yaitu ketika kita lihat dari sisi kiri, kita menemukan bahwa nilai y-nya sama dengan 3 dan nilai untuk y-nya sama dengan 2. Akibatnya, limit di x sama dengan 1 tidak ada. Lalu yang ketiga, jika limit dari fx untuk x mendekati 0 dari sisi kiri sama dengan minus 5, dan limit untuk fx dari x ketika mendekati nilai 0 dari sisi kanan sama dengan minus 5, maka limit fx dari x sama dengan 0 sama dengan min 5. Pernyataan ini benar, karena kedua sisi dari fungsi tersebut mendekati angka yang sama, yaitu minus 5. Sehingga sesuai dengan syarat limit, dan kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari fx ketika x mendekati nilai 0 adalah min 5. Dan yang terakhir, pernyataan keempat, jika kita memiliki limit untuk fx ketika x mendekati A dari sisi kiri tidak sama dengan limit untuk
nilai fx ketika x mendekati nilai a di sisi kanan, maka limit dari fx untuk x mendekati nilai a tidak ada. Pernyataan ini benar karena bisa kita ingat bahwa syarat limit adalah untuk sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Jika kedua sisi berbeda, maka limit di titik tersebut atau di titik A dalam soal ini tidak ada. Nah, study mates untuk tipe soal kedua, kita bisa memilih isian benar atau salah untuk setiap pernyataan. Diketahui, limit fungsi fx untuk di titik x sama dengan A, dan ini notasi matematikanya. Nah, study mates, ini untuk tipe soal kedua. Kita bisa mengisi pada kolom yang benar dan salah, lalu mencentang salah satu pilihan dalam jawaban tersebut antara benar dan salah. Nah, di sini kita memiliki penulisan fungsi fx untuk x sama dengan a. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan pertama, kita memiliki pernyataan bahwa limit fungsi jika limit fx untuk x sama dengan A dari sisi kiri sama dengan limit fx untuk x sama dengan A dari sisi kanan akan ada. Apakah itu benar atau salah? Lalu pernyataan kedua, penulisan limit dari kiri ditulis sebagai limit untuk fx ketika x mendekati nilai A dari sisi kiri. Penulisannya apakah seperti itu? Untuk pernyataan ketiga, penulisan limit dari sisi kanan bisa ditulis sebagai limit fx untuk x mendekati nilai A dari sisi kanan. Apakah seperti itu? Lalu, jika limit untuk fx ketika x mendekati nilai A dari sisi kiri tidak sama dengan limit dari nilai fx untuk x sama dengan A dari sisi kanan, maka limit dari fx untuk x mendekati nilai A tetap ada. Apakah benar atau salah? Study Mates bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya. Selama 3 detik, akan saya hitung dalam 1, 2, 3. Next. Nah, Study Mates, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3 benar, serta nomor 4 salah. Pernyataan nomor 1 bisa kita jawab benar. Karena syarat limit untuk fungsi fx di titik A adalah nilai limit dari sisi kiri harus sama dengan nilai limit dari sisi kanan. Dan untuk pernyataan kedua merupakan benar. Karena simbol yang kita tulis di atas merupakan format penulisan yang benar untuk penulisan limit dari sisi kiri. Pernyataan ketiga juga benar. Karena penulisan di atas juga merupakan format yang benar untuk penulisan limit dari sisi kanan. Nah, untuk pernyataan keempat, pernyataan tersebut salah karena bertentangan dengan syarat limit di fungsi fx. Karena limit dari sisi kiri dan sisi kanan tidak sama. Di sini bisa kita lihat bahwa limit dari sisi kiri dan sisi kanan tidak sama. Maka, limit untuk fx pada nilai x untuk mendekati nilai A tidak ada harusnya. Untuk tipe MOA, lalu untuk tipe soal ketiga, yaitu soal isian, di sini kita diberikan fungsi fx dengan penulisan seperti berikut, di mana bisa kita baca bahwa fx sama dengan 2x ditambah 1
untuk X yang kurang dari 3 dan nilai X kuadrat dikurang 1 jika nilai X lebih dari atau sama dengan 3. Dan di sini kita harus menghitung limit untuk nilai fx ketika x mendekati nilai 3 dari sisi kiri dan sisi kanan. Lalu tentukan apakah limit untuk nilai fx dari x mendekati nilai 3 itu ada atau tidak ada. Kalian bisa mencoba untuk menjawab soal selama 3 detik. Dan saya akan menghitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nah, study mates, untuk fungsi ini, kita tidak memiliki fungsi. Eh, Nah, study mates, jadi untuk fungsi seperti ini, kita harus mencoba untuk substitusi dari kedua kita harus mencoba substitusi untuk kedua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Pertama, kita coba substitusi untuk bagian sisi kiri. Karena X kurang dari 3, kita bisa menggunakan rumus fx sama dengan 2x ditambah 1. Lalu ketika kita substitusikan, kita mendapatkan nilai 7. Lalu kita juga bisa memasukkan fungsi x kuadrat dikurang 1 untuk sisi kanan. Karena untuk sisi kanan, pasti semua nilai x akan sama dengan atau lebih dari 3. Ketika kita substitusikan, yaitu 3 kuadrat dikurang 1, kita akan menemukan 8 sebagai jawaban. Nah, ketika kita lihat ulang dari sisi kiri dan sisi kanan, di mana sisi kiri memiliki nilai 7 ketika kita substitusikan, dan sisi kanan memiliki nilai 8 ketika kita substitusikan, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua sisi tidak memiliki jawaban yang sama. Dan pada akhirnya limit untuk fx ketika x mendekati nilai 3 tidak ada study mates. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan serta mengingat key main takeaways dari materi ini, di mana limit adalah suatu batasan dari sebuah fungsi ketika mendekati nilai X tertentu. Dan syarat dari sebuah fungsi yaitu nilai limit pada nilai kiri dan nilai limit pada sisi kanan menunjukkan sebuah nilai yang sama ketika kita substitusikan. Nah, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam proses produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, latihan soal pada link description box di bawah. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow account sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching. See you in next video. Goodbye.